Reka menahan kemarahan di dalam hatinya, lalu dia menghibur Rina, "Nak, tadi paman baru saja ketemu dengan tante. Tante bilang kamu boleh keluar." Rina tetap tampak ketakutan, "Tidak boleh keluar. Tante kan menusuk dengan jarum nanti, sakit." Tusuk dengan jarum. Pupil mata Reka menyusut, "Tante menusuk bagian mana?" Rina meragu sejenak, kemudian mengulurkan tangan kecilnya secara perlahan. Ada beberapa bekas lubang jarum di jari-jarinya, meskipun tidak berdarah, mau bagaimanapun, 10 jari itu terhubung ke jantung. Draven langsung menangis, dia mencium jari Rina dan berkata, "Rina, ayah tidak berguna, ayah bersalah kepadamu." Mata Reka memerah, kemarahannya sudah memuncak. "Draven, tunggu aku di sini sebentar. Nanti, tutup telinga Rina." Sambil berkata, Reka pun berjalan keluar. Draven sibuk bertanya, "Bang Reka, kamu mau buat apa?" "Reka, teman terbaikku, anak angkatku, tidak boleh dicelakai oleh siapapun." Draven sibuk berkata, "Bang Reka, lupakan saja. Mau bagaimanapun kita butuh bantuan mereka mengobati penyakit Rina." "Reka, diam, mulai sekarang, semuanya ada aku. Semuanya ada aku." Air mata Draven mengalir lagi. Waktu SMA, kata-kata yang paling sering dikatakan Reka kepadanya adalah, "Semuanya ada aku." Begitu banyak tahun sudah berlalu, waktu mendengar kalimat ini lagi, suasana hati Draven terasa sangat kacau. Reka langsung berjalan ke gudang dan menendang pintu sampai terbuka. "Keluar sekarang." Petugas kebersihan Nami sedang tidur dengan nyenyak. Suara yang bising ini membuat dia terkejut dan langsung terbangun dari tempat tidur. "Siapa?" Reka berkata dengan dingin, "Orang yang menginginkan nyawamu." Sadar orang yang datang adalah orang asing, Nami menjadi semakin marah dan langsung menunjuk ke Reka, "Sialan, siapa kamu? Keluar sana." Selanjutnya, Nami pun menghampiri Reka dan mendorong dia keluar. Reka langsung memegang bahu Nami dan mendorong ke arah luar dengan kuat. Nami langsung terbang keluar dari gudang, bertabrakan dengan dinding, kemudian jatuh ke atas lantai. Dia berteriak dengan kesakitan, "Bajingan, sialan, kamu siapa? Berani pukul aku, kamu cari mati." Reka berkata dengan marah, "Pergi ke toilet, minta maaf bersama Rina." Reka tahu Nami telah meninggalkan trauma yang berat di dalam hati Rina. Kalau tidak mengurus hal ini dengan baik, bisa jadi trauma ini bisa memengaruhi sudut pandang Rina terhadap dunia, beserta personalitasnya di masa depan. Nami marah, "Aku sudah tahu. Sialan, kamu adalah temannya Draven. Suruh aku minta maaf kepada seorang pengemis kecil, tidak mungkin." Reka tersenyum dengan dingin, "Kalau tidak mau minta maaf, pergi mati saja." Reka menendang Nami lagi, sampai dia terbang ke jarak 7-8 meter. Reka tidak ingin Rina mendengar kebisingan di luar toilet, dia tidak ingin Rina takut kepadanya. Jadi, Reka bermaksud untuk mengurus hal ini di jarak yang agak jauh dari toilet. Tendangan kali ini lebih kuat, setelah jatuh ke lantai, Nami langsung menyusut tubuhnya dan memuntahkan darah. Nafasnya menjadi sesak dan wajahnya pun langsung memucat. Kebisingan ini menarik perhatian lumayan banyak orang, semuanya membicarakannya. "Orang ini siapa? Nami saja dia berani pukul." Siapa yang tidak tahu suaminya Nami adalah kepala tim petugas keamanan rumah sakit. Abangnya adalah direktur rumah sakit. Nami adalah orang yang tidak boleh disinggung. Aduh, pemuda ini terlalu impulsif. Impulsif adalah iblis yang membuat kamu dilanda bencana. Nami menggigit giginya dengan ekspresi yang menakutkan, "Mati, kamu harus mati. Fis, cepat datang ke sini, ada yang melukai istrimu." Dalam waktu singkat, beberapa satpam pun masuk ke keramaian. Adegan di depan membuat para satpam sangat marah. Tim satpam Fis segera bergegas menghampiri Nami, "Sayang. Sialan, siapa yang buat kamu jadi begitu?" Nami menunjuk ke Reka, "Dia." Fis berdiri dan mengeluarkan tongkat listrik di punggungnya, berjalan ke Reka dengan marah, "Pemuda, apakah kamu tahu? Rumah sakit adalah tempat untuk menyelamatkan orang yang terluka. Aku jarang melukai orang di sini. Tapi, kamu memukuli istriku,
hari ini aku akan membuat pengecualian dan membunuhmu. Teman-teman, keluarkan senjata kalian. Satpam lain mengeluarkan tongkat listrik masing-masing dan mengepung Reka. Reka berkata dengan tidak senang, kalian yang seperti cacing busuk kecil tidak berhak berbicara denganku. Suruh direktur rumah sakit ini kemari. Dalam waktu 10 menit kalau aku tidak bertemu dengannya, dia juga tidak perlu kerja di sini lagi. Haha. Kata-kata Reka membuat Fis tertawa, sudah mau mati pun bicaranya tetap seperti itu. Sialan, aku salut kepada keberanianmu. Semuanya, serang dia. Satpam lain segera mempercepat gerakan, mengecilkan lingkaran pengepungan dan bergegas menghampiri Reka dengan tongkat listrik di tangannya. Suara nafas dingin terdengar, semua orang memeras keringat dingin untuk pemuda ini. Pemuda ini tidak memiliki senjata apapun. Dia tidak mungkin bisa menang melawan 5 satpam yang memegang tongkat listrik. Orang-orang bahkan bisa membayangkan seberapa sedihnya Reka nanti. Banyak yang tidak tega melihat adegan selanjutnya, sehingga mereka memilih untuk memejamkan matanya. Reka tetap berdiri di tempat tanpa bergerak. Sampai para satpam mendekat sampai jarak kurang dari 3 meter, Reka akhirnya beraksi. Dia menggerakkan tangannya dan belasan jarum perak muncul di telapak tangannya. Jarum Exodia bisa menyelamati orang, pada saat yang sama juga bisa membunuh orang. Reka menggerakkan tangannya dengan terlatih, jarum perak terbang keluar dengan cepat dan menusuk ke titik nyeri para satpam dengan akurat. Jarum Exodia diciptakan oleh Reka sendiri, dia sudah mencapai tingkat master sejak dulu. Ciri-ciri utama dari tingkat master adalah mampu memisahkan titik akupuntur dari jarak jauh. Detik berikutnya, para satpam tiba-tiba tersentak, jatuh ke lantai dengan kasar sambil berteriak dengan kesakitan. Sialan, apa yang terjadi? Benar-benar sangat sakit. Kenapa aku merasa ada puluh ribuan semut sedang menggigit organ di dalam tubuhku? Terlalu sakit, tolongi aku. Yang mereka tusuk adalah 5 titik perangsang rasa sakit, tingkat kesakitannya sebanding dengan rasa sakit yang dirasakan wanita yang sedang melahirkan. Malahan aneh kalau mereka tidak tergeletak di tanah. Sementara para penonton yang mengelilingi di sekitar pun tercengang di tempat. Apa yang sedang terjadi? Reka baru saja menggerakkan lengannya, dia sama sekali belum sempat menyentuh para satpam dan mereka sudah jatuh ke lantai dengan kesakitan. Jangan-jangan kisah memukul sapi dari jarak jauh beneran ada di dunia ini. Apakah tidak terlalu konyol? Karena jarum perak terlalu kecil dan kecepatannya terlalu cepat, hampir tidak ada yang menyadari keberadaan jarum perak. Fis sudah kesakitan sampai membuang air kecil di tempat, selangkangannya basah dan wajahnya memerah. Fis sudah marah sampai menggila, resepsionis di mana? Sialan. Buat apa masih diam di sana? Cepat telpon abangku. Abangku adalah direktur rumah sakit ini. Dia kenal orang Biro Keamanan Umum, aku mau kamu di penjara selamanya. Pada saat itu, resepsionis baru sibuk mengeluarkan ponselnya untuk menelpon ke direktur rumah sakit yang bernama Garen. Sementara pada saat ini, Garen sedang rapat di dalam ruang konferensi. Meskipun dia berposisi sebagai direktur, dia bukan pemeran utama di rapat kali ini. Garen menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengundang Siko, Presiden Asosiasi Pengobatan Bashing untuk datang melakukan bimbingan. Posisi Siko jauh lebih tinggi beberapa tingkat dari Garen. Di tempat yang ada Siko, Garen mana mungkin ada kesempatan bisa menjadi pemeran utama. Ketika membahas tentang forum pengobatan tradisional global kemarin, semua orang akan teringat dengan Dr. Genius Valkyrie berhasil membalikkan keadaan dan menyelamatkan wajah pengobatan tradisional. Waktu berbicara sampai sana, Siko tampak gembira seolah-olah orang yang bertindak waktu itu untuk menyelamatkan reputasi pengobatan tradisional adalah dia sendiri. Garen bertanya dengan waspada, Tuan Paseo, apakah Anda memiliki kontak Dr. Genius Valkyrie? RS Mata Hati ingin mengundang dia menjadi direktur kehormatan rumah sakit kami. Tentu saja, Dr. Genius Valkyrie tidak perlu datang kerja ataupun melakukan kewajiban apapun, cukup menggantung namanya di sana saja.
Untuk gaji dan fasilitas, akan diberi dalam jumlah tertinggi di industri. Siko menghela nafas panjang, meskipun memiliki keterampilan medis yang luar biasa, Dr. Jenius Valkyrie ini sangat rendah hati. Aku mengundangnya untuk menjadi ketua asosiasi pengobatan bashing saja dia tidak mau, apalagi direktur rumah sakit kecil. Hal ini membuat semua orang merasa kecewa. Pada saat ini, ponsel Garen berdering. Garen sibuk mematikannya. Siko ada di rapat ini, dia mana berani menerima telepon. Namun, begitu Garen mematikan telepon, orang itu menelpon kemari lagi. Hal ini terjadi beberapa kali berturut-turut. Siko, Garen, terima saja. Bisa jadi masalah penting mengenai nyawa pasien. Garen tersenyum dengan bersalah dan menekan tombol menerima. Garen memarahi orang tersebut, apa yang terjadi? Bukannya sudah beritahu kamu, aku sedang rapat, jangan mengganggu aku. Resepsionis segera berkata, Direktur, adik dan adik ipar Anda dipukuli oleh seseorang, mohon segera kemari. Apa? Garen meledak di tempat, melukai keluargaku di rumah sakit aku. Orang itu meminjam keberanian dengan siapa? Garen menjawab, baik, kemudian segera mengakhiri telepon. Selanjutnya dia pun berkata, Tuan Paseo, di rumah sakit terjadi sedikit masalah, aku harus pergi mengurusnya. Benar-benar sangat maaf, aku akan segera kembali setelah mengurusnya. Siko mengangguk, baik, kamu pergi saja. Garen pun segera meninggalkan tempat. Begitu Garen pergi, Siko tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, aduh, lebih baiknya kalau kita juga pergi melihat. Masalah yang terjadi di rumah sakit pasti urusan medis, bisa jadi kita bisa membantu. Semua orang setuju dan mengangguk. Siko dan yang lain pun segera bergegas ke departemen perawatan rumah sakit. Garen tiba di tempat kejadian dalam waktu singkat. Adegan di hadapannya membuat kemarahan dia membakar. Adiknya dipukul sampai bengkak sana-sini, bahkan sampai memuntahkan darah. Sementara adik iparnya, meskipun tidak ada luka luar, tapi dia terus berteriak dengan kesakitan, jelas dia menderita luka dalam yang serius. Sialan, siapa yang buat mereka jadi gini? Garen berkata dengan marah. Nami segera berteriak, Bang, si bajingan ini yang memukuli kami. Kamu cepat lapor polisi, cepat suruh polisi menangkapnya. Garen melirik ke Reka dengan marah, bajingan, tempat ini adalah rumah sakit, tempat menolong dan menyelamati orang yang terluka, bukan tempat yang bisa kamu sembarang bertingkah. Segera minta maaf kepada adik dan adik iparku. Bayar biaya medis dan kerugian ekonomi mereka. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap kejam.